Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ini bahas khusus suara mesin saya kasar. Oli apa sebenarnya yang paling cocok untuk motor saya gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Suara mesin kasar itu biasanya terjadi karena olinya terlalu encer. Jarang eh, jarang sekali terjadi suara mesin kasar karena oli terlalu kental. Penulis pernah pakai oli yang kentalnya berlebihan. Dulu waktu masih pakai Top One, katanya bagus kan ditambahi aditif oli Top One. Ya wes, penulis beli, tuangkan aditif oli Top One saat itu botolnya kecil ya. Penulis nggak tahu saat itu bahwa itu harusnya untuk mobil. Jadi aditifnya sebotol itu harusnya untuk ya sekitar 3 liter 4 liter gitulah ya. Motornya motor bebek, olinya berapa 100 liter gitu ya, 800 mililiter gitu ya. Kasih aditif ukuran berapa itu, 50 mililiter atau berapa, uang semua. Apakah suara mesin kasar? Enggak kasar, halus ya, kedengaran suaranya, enggak kedengaran suaranya. Jadi kalau ada yang ngomong bahwa oli terlalu kental bikin kasar itu dia sudah beneran nyoba sendiri enggak gitu loh. Jadi yang menulis rasakan kalau pakai oli terlalu kental itu suara mesin halus. Tarikan mesin berat enggak? Ya tergantung kecepatan berapa. Pada saat itu penulis nggak begitu bisa merasakan bedanya tenaga ya, karena ya memang Suprafit itu gak ono tenagane lah ya. Apa ada efek samping? Iya, ada. Waktu itu penulis coba jalan anu ya, lagi keburu-buru digas gitu ya, pas hujan-hujan yang terjadi apa? Koplingnya hancur. Selip gak karu-karuan. Ya bisa jadi karena kekentalan, ya bisa jadi karena olinya itu kurang baik efeknya ke kopling, jadi rusak. Digas lo, gerutak gerutak gerutak, wah parah lah. Terus pengalaman penulis pakai oli terlalu kental berikutnya adalah ketika di Suzuki Spin. Penulis pakai itu ya, oli extend. Beli di Planet Ban ya. Mana lagi belinya? Beli langsung Planet Ban 10W40. 10W40 karena ya waktu itu penulis belum begitu eh, paham ya soal kekentalan, tapi ya pakai 10W40 pun sebenarnya di motor Suzuki Spin penulis itu nggak begitu masalah lah ya. 10W40 bisa, 20W50 bisa, beda beratnya cuma dikit. Ya wes beli 10W40, mungkin karena nggak nemu 20W50 saat itu.
Akhirnya pasang, tapi ya ternyata pagi-pagi mantep. Mesin itu, waduh, eh, RPM-nya itu di bawah normal, idlingnya deng 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 itu ya, maksa banget gitu loh. Masih bisa nyala tapi ya maksa banget. Baru ketika sudah berapa menit itu, 2 menitan gitu ya, itu sambil pakai jalan itu, deng wis abot gitulah ya, wis sambil dipakai jalan 2 menit baru normal. Nah itu pengalaman oli terlalu kental. Apa suara mesin kasar? Enggak, sama sekali enggak. Halus. Jadi kalau suara mesin kasar, yang perlu dicurigai pertama adalah kekentalan. Memang bahan oli itu bisa berpengaruh. Tapi dari pengalaman penulis, coba oli macam-macam merek, nggak banyak bedanya. Mungkin sebelumnya ada yang ngomong pakai Amsoil lebih halus daripada pakai lebih halus daripada pakai Pastron Techno 1550. Tapi setelah coba sendiri, enggak ya, hampir sama. Pakai Amsoil itu justru kasar di RPM rendah, atau kalau nggak kencang ya. Jadi pakai Amsoil itu bikin mesin ya nggak halus lah, kasar juga. Ya namanya kasar macam-macam memang, tapi ya menurut standar penulis kasar lah. Itu bahan oli yang katanya ada paunya. Jadi suara halus kasar. Kalau oli di pasaran itu bedanya sedikit menurut penulis. Yang agak halusan dikit itu mungkin kalau yang ada esternya kayak esten, nah itu halus itu. Terus yang grup 1 kayak mesran itu halus. Tapi kalau selain itu, selain yang ada esternya, selain yang grup 1, kasar kebanyakan. Tapi ya kasarnya kasar gimana ya, kasarnya itu tentunya nggak sampai bikin mesin gelodak-gelodak, ada kasak gitu ya. Suara sak-sak-saknya nggak sampai kasar banget gitu loh, nggak sampai melebihi suara knalpot. Jadi standarnya motor NMAX atau Honda Beat atau Nex 2 yang manapun lah ya, dekat-dekat. Harusnya suara knalpot yang suaranya senyap ya, knalpot yang standar sekarang ini ya, itu lebih keras daripada suara mesin. Harusnya seperti itu. Nah ini penulis ngomong suara mesin itu ya, mesin yang ada piston, silinder, bearing dan macam-macamnya ya, noken as macam-macam. Bukan yang di CVT, bukan bagian transmisinya. Karena ada beda antara suara kasar mesin dan transmisi. Kalau kasar suara mesin itu kasarnya mengikuti besar kecilnya putaran gas. Nah kalau yang di CVT itu kita gas gini ya gitu ya, nggak langsung makin keras, nunggu kecepatan tinggi dulu baru keras. Jadi
eh, suara kasarnya itu nggak berhubungan dengan kecepatan. Jadi ya taunya gini, gas gini ya, suara kasar dilepas, ini kan RPM turun. Kalau sumbernya dari CVT, CVT-nya masih bunyi keras. Ini gas besar ya. Kalau suara kasarnya ngikutin gas, maka ya kalau ketika gas ini ngeng gitu ya, suara mesinnya bakal makin kasar. Begitu gas dilepas, suara mesin makin halus. Suara CVT, misalnya sumbernya dari CVT, ya tetap keras. Jadi ngikutin gasnya lah. Nah, terus kekentalan ini ya relatif. Apalagi kalau motornya Honda yang dipaksa suruh pakai oli 10W30. Ada 2 atau 3 level yang perlu dicek dulu. 4 kali ya. Habis yang 10W30 ada SAE 30. Terus habis itu 10W40, SAE 40, terus baru 20W50. Sayangnya SAE 50 mahal. Enggak anu ya, enggak relevan untuk pembahasan kita. Kita enggak bahas motor Harley Davidson. Kita bahasnya cuma motor ya matic harian biasa. Mengapa kok oli single grade penulis kategorikan sendiri? Karena mungkin ya belakangnya sama-sama 40, belakangnya sama-sama 30. Tapi oli single grade itu punya keistimewaan, yaitu karena dia kekentalannya itu sangat stabil. Walau bahannya oli mineral, walau bahannya oli hydrotreated, walau bahannya bukan PAO, kekentalan oli yang single grade itu lebih stabil karena ada kelemahan di oli multi grade, yaitu ketika dipakai jadi makin encer. Nah, kelemahan ini ya membuat pemilihan oli itu jadi rumit. Apalagi karena ketika beda merek itu beda aditifnya, beda konsentrasi aditif, beda jenis aditif yang bikin multigrade ini. Jadi aditifnya namanya kan polimer ya, aditif viscosity modifier. Aditif polimer ini sifatnya kalau digeber gak kuat, istilahnya tidak tahan shear, atau istilah Inggrisnya shear stable ya. Mungkin ada yang protes, loh kan oli itu sudah dites ya, dilakukan 30 cycle di RPM gini. Ya entahlah ya, walau di Jaso MA diomongi kentalannya bisa stabil, ada diuji 30 cycle atau 60 cycle atau berapa jam lah ya. Tapi nyatanya banyak oli-oli Jaso yang ketika digeber
jadi makin encer. Sayangnya untuk mendeteksi kekentalan oli ini kalau pakai feeling agak susah, butuh banyak jam terbang lah istilahnya ya, walau bukan hal yang nggak mungkin ya, bukan hal yang nggak mungkin untuk mendeteksi kekentalan ngambil jalan itu. Bukan dari sisi suara, susah kalau dari sisi suara, tapi dari sisi apa ya, kalau pas akselerasi respon terhadap gas itu loh, respon terhadap gas, respon terhadap lepas gas, itu biasanya yang penulis pakai sebagai acuan untuk kekentalan. Tapi ya lewat suara juga bisa, tapi ya harus kecepatan sama ya, harus kecepatan sama. Kecepatannya nggak bisa sekitar 50 gitu, itu kurang tinggi kecepatannya. Harus di sekitar di atas 70, 80 gitu lah, 80 km per jam lah, mulai segitu. Ini penulis ngomong dari dari sudut pandang motor Matic mulai dari kelas 110 cc. Jadi kayak Honda Beat, Mio dan seterusnya lah. Jadi baru pakai jalan 80, baru kita tahu olinya ini bakal mudah rusak atau enggak. Terus kita juga selanjutnya kalau mau cari oli yang halus ya, kita juga harus cari apakah olinya terlalu kental atau tidak. 10W40 itu terlalu kental kah? SAE40 terlalu kental kah? 20W50 terlalu kental kah? Tahunnya kental atau tidak gimana? Rasanya cuma dari performa dan nyalakan mesin pagi-pagi. Kita kan pengennya punya motor nggak repot ya. Pengennya punya motor kalau pagi-pagi di jalan langsung jeneng nyala, langsung budak, was. Nah itu kita bolehlah pakai penilaian itu. Ya nggak ada salahnya melakukan penilaian seperti itu. Jadi ya apa ya, ya kita cari dari praktikalnya aja. Kalau misalnya nggak pernah jalan kencang ya, nggak usah terlalu peduli lah dengan akselerasi ya, misalnya rodok abot gitu ya, ya biarin lah. Kecuali kalau udah bener-bener sampai digas nggak mau jalan, nah itu anggap terlalu kental. Tapi kalau misalnya kondisi hujan-hujan, kondisi dingin-dingin, mesin masih bisa jalan, cuma tenaga berkurang sedikit ya relakan aja kan. Lebih penting mesinnya awet ya, daripada mesin kencang tapi terus gak awet gitu kan. Nah, kalau pemakaian kencang sekalipun ya kan ya percuma kalau habis dikeber habis-habisan terus tiba-tiba olinya jadi terlalu encer gitu tengah jalan, tiba-tiba jadi gitu ya, kan nggak enak.
Nah, kalau misal sudah ketemu kekentalan yang pas, baru habis gitu eh, cari merek yang pas, cari merek yang performanya baik untuk motor kita. Oli itu beda-beda kualitasnya, walau disebut full sintetik dibungkusnya, beda kualitasnya. Tulisannya API SN, API SP, API SO, ya sama, wis beda-beda kualitasnya. Disebut oli ini bahannya dari bahan premium, bahan berkualitas, bahan mahal gitu ya. Sama aja ya. Kita harus tetap cek bener apa enggak, karena banyak pabrikan itu di sini ngibul dok. Di sini membual, di sini bohong. Jadi secara kemampuan dia payah, tapi ngomong-ngomong ngeklaim dibungkusnya berlebihan. Apalagi karena di negara kita ini perlindungan konsumennya lemah banget. Bahkan konsumen melaporkan pun belum tentu menang. Saya tetap kalah walau pabriknya jelas-jelas bohong ya. Bisa aja konsumen nggak menang. Beda dengan di Amerika ketika yang melakukan perlindungan konsumen itu pemerintah. Beda. Di sana ada yang nipu langsung kena denda 2 miliar dolar ya. 2 juta dolar ya, sorry. Jadi berapa miliar gitu ya. Nah, kalau yang kekentalan 10W30, 10W40, maaf penulis nggak bisa kasih rekomendasi merek karena ya penulis nggak pakai kekentalan itu. Kondisi di jalan penulis nggak memungkinkan pakai oli kekentalan seperti itu. Untuk penulis bisanya ya yang 20W50 atau SAE 40. SAE 10W40 itu udah maksa ya. Emang bener ya penulis beli oli 10W40, tapi itu reviewnya nggak bakal lama, sebentar, karena ya kekentalannya itu. Penulis kan juga sempat pernah pakai 10W40 yang wis merusak mesin. Ya malum Supermatic 200 km cocoknya ya. Yang Gardan malah 200 km, penulis drain sudah coklat ya. Ada glitternya lagi. Parah lah wis. Kualitas entahlah mengapa kok pabrikan Jepang itu senengane buat oli yang kualitasnya rendah sekali ya. Penulis menyertakan Idemitsu dan Eneos Molybdenum itu kan hanya karena katanya itu bagus. Tak coba temenan nanti. Ya wes lah, begitu saja. Ya jangan terlalu percaya lah sama rekomendasi kekentalan dari pabrik. Harus kita coba sendiri. Karena pabrik itu ya sayangnya sekarang ini ngawur semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.